Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tingkat kesukaran soal dan daya beda suatu soal, dan bagaimana cara menghitung kedua hal tersebut. Nah, untuk yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu tingkat kesukaran suatu soal dan daya beda dari suatu soal. Oke, pengertiannya adalah untuk tingkat kesukaran merupakan pernyataan tentang seberapa mudah atau seberapa sukar sebuah butir tes atau soal bagi siswa. Nah, tingkat kesukaran itu dapat dilihat dari jawaban siswa. Semakin sedikit jumlah siswa yang menjawab benar dari suatu soal, berarti soal tersebut termasuk sukar. Nah, sebaliknya, semakin banyak siswa yang mendapat jawaban benar dari suatu soal, berarti itu mengindikasikan soal tersebut tidak sukar atau soal tersebut termasuk ke dalam kategori yang mudah. Nah, dalam menentukan taraf kesukaran tersebut, kita dapat menggunakan rumus yaitu sebagai berikut. Rumusnya yaitu P sama dengan B per N, dengan keterangan P adalah tingkat kesukaran, B yaitu jumlah siswa yang menjawab benar, dan N jumlah semua siswa. Nah, nanti ketika kita mendapatkan hasil dari rumus yang telah kita gunakan tadi, maka apabila hasilnya 0,00 sampai dengan 0,30, maka soal tersebut dikategorikan sukar. Lalu, apabila hasilnya nanti 0,31 sampai dengan 0,70, berarti soal tersebut soal yang sedang. Lalu, yang terakhir 0,71 sampai dengan 1,00, soal tersebut dikategorikan yaitu soal yang mudah. Nah, langsung saja kita akan menghitung tingkat kesukaran dari suatu soal. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan data dari lapangan atau menguji cobakan soal yang telah kalian buat ke lapangan atau kepada siswa, silakan koreksi terlebih dahulu jawaban dari siswa-siswa tersebut. Apakah jawabannya benar dan ataukah salah dengan kunci jawaban yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Nah, nanti silakan tulis angka 1 untuk jawaban siswa yang mendapat jawaban yang benar. Lalu angka 0 untuk jawaban yang salah. Oke, misalnya kini kita hapus terlebih dahulu. Di sini saya hanya menggunakan soal dengan 10 soal saja. Silakan sesuaikan dengan berapa soal yang kalian ujikan di lapangan. Apabila misalnya 40, silakan tulis kolomnya sampai dengan 40. Atau sampai dengan 50, silakan tulis kolomnya ini sampai dengan 50. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Silakan koreksi terlebih dahulu jawaban siswa di lapangan dan tuliskan angka 1, misalnya si Lia pada soal pertama dia menjawab benar, berarti angka 1 ditulis. Lalu ternyata di soal nomor 2 si Lia ini mendapat jawaban yang salah, lalu silakan tulis 0. Nah, soal nomor 3 Lia menjawab benar lagi berarti 1, 4 menjawab benar lagi 1, lalu 5 misalnya salah, maka ditulis 0. 6 benar, 7 misalnya benar, 8 benar, 9 lagi benar, dan 10 juga benar. Silakan diisi terlebih dahulu soal atau jawaban dari siswa tersebut. Ingat ya, 1 untuk jawaban yang benar, lalu 0 itu adalah untuk jawaban yang salah. Nah, silakan isi dari huruf
atau siswa nomor 1 sampai dengan siswa 20. Di sini saya menggunakan 20 siswa. Atau siswa yang diuji cobakan untuk soal ini hanya 20. Silakan kembali disesuaikan dengan berapa jumlah siswa yang kalian ujikan di lapangan. Nah, silakan isi terlebih dahulu, lalu dibuat. Silakan diisi dengan penuh. Tadi sudah saya jelaskan 1 untuk jawaban yang benar, lalu 0 untuk jawaban yang salah. Sehingga nanti setelah kalian koreksi semua akan menjadi penuh seperti ini. Dari siswa nomor 1 sampai dengan siswa nomor 20. Lalu silakan jumlahkan dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Diklik seperti ini, lalu ditarik dari samping seperti ini sampai dengan nomor 10 dan enter. Nah, berhubung ini adalah rumus yang sama sampai dengan bawah, silakan diambil ujung seperti ini lalu ditarik sampai dengan bawah sampai dengan 20 siswa. Begitupun untuk jumlah yang di bawah. Jumlah yang di bawah ini silakan gunakan rumus yaitu sum, atau bisa dikatakan ini adalah jumlah total. Nah, sum ini dari siswa yang pertama sampai dengan siswa yang terakhir, dan di enter 15 hasilnya. Lalu silakan ditarik ke samping seperti ini sampai dengan ujung, karena tadi saya jelaskan bahwa rumusnya adalah sama. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, kita lihat kembali rumus dari tingkat kesukaran. Rumus dari tingkat kesukaran tadi adalah P sama dengan B per N. Adapun B adalah jumlah siswa yang menjawab benar dan N adalah jumlah semua siswa. Nah, tadi sudah kita jumlahkan. Di sini 15 adalah hasil dari jumlah siswa yang menjawab benar untuk soal yang nomor 1. Untuk soal nomor 2, jumlah siswa yang menjawab benar adalah 13. Begitupun selanjutnya, soal nomor 3, jumlah siswa yang menjawab benar adalah 15. Nah, tadi rumusnya adalah, kita tahu ini adalah jumlah siswa yang menjawab benar untuk soal nomor 1, berarti jumlah siswa yang menjawab benar per atau dibagi dengan jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh siswa yang digunakan untuk data ini yaitu 20 siswa. Silakan 20 siswa di enter. Nah, didapatkan hasil 0,75. Silakan kembali tarik rumusnya sampai dengan ujung. Nah, sampai dengan ujung. Di sini kita dapat lihat hasilnya yaitu 0,75, 0,65, 0,75, 0,65 sampai dengan 0,60. Nah, di sini kita dapat mengatur berapa desimal yang ingin kita gunakan. Misalnya 3 huruf atau 3 angka, atau hanya seperti ini, yaitu hasilnya 0,75, 0,05 dan sampai 0,060. Nah, tadi kita tahu bahwa apabila hasilnya itu tadi 0,00 sampai dengan 0,30 berarti sukar. Nah, 0,31 sampai dengan 0,70 berarti itu sedang. Lalu yang terakhir 0,71 sampai dengan 1,00 itu mudah. Nah, di sini kita dapatkan hasil 0,75. Kita lihat 0,75 ini terkategori atau masuk ke mana? Nah, yaitu masuk ke dalam kategori yang mudah. Masuk ke dalam kategori yang mudah. Bisa kita tulis di sini mudah. Lalu 0,65. 0,65 ini termasuk ke mana? Yaitu termasuk ke dalam soal yang sedang, karena soal sedang itu adalah 0,31 sampai dengan 0,70. Ditulis sedang. Nah, silakan tulis berdasarkan angka-angka yang ada di atas ini dan sesuaikan dengan
rumus yang sudah ditentukan di awal sampai dengan yang paling akhir. Nah, sehingga nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Mudah, sedang, mudah, sukar, mudah, sampai dengan yang terakhir itu termasuk dari kategori yang sedang 0,060. Nah, bisa diwarnai seperti ini biar kita bisa melihat hasilnya dengan menggunakan sebagai berikut. Misalnya kita ganti warna menjadi warna orange. Nah, silakan dihitung berapa soal mudah, berapa soal sedang, dan berapa soal mudah. Dengan hasil yang kita sudah dapat tadi, kita dapatkan bahwa soal mudah dari data yang kita kumpulkan itu ternyata ada 5 soal. Nah, soal sedangnya ada 4 soal. Dan ternyata soal mudah ada 1 soal. Nah, ini adalah untuk tingkat kesukaran. Sampai di sini apakah sudah paham? Saya harap sudah paham ya teman-teman semuanya. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari atau bagaimana sih cara menghitung yang namanya daya beda dan apa sih itu yang namanya daya beda. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai. Oke, selanjutnya yaitu daya beda. Daya beda adalah analisis yang mengungkapkan seberapa besar butir tes dapat membedakan antara siswa kelompok tinggi dengan siswa kelompok rendah. Salah satu ciri butir yang baik adalah yang mampu membedakan antara kelompok atas atau yang mampu dan dengan kelompok yang bawah atau kelompok yang kurang mampu. Untuk menentukan daya beda digunakan rumus sebagai berikut, yaitu D sama dengan BA per NA dikurang dengan BB per NB. Dengan keterangan sebagai berikut, D sebagai daya beda, BA adalah jumlah siswa yang menjawab benar di kelas atas dengan NA atau jumlah semua siswa di kelas atas. Kemudian BB yaitu jumlah siswa yang menjawab benar di kelas bawah dan NB yaitu jumlah semua siswa di kelas bawah. Nah, sama seperti tingkat kesukaran tadi, apabila kita telah menemukan hasil atau menggunakan rumus yang di atas, hasilnya 0,71 sampai dengan 0,11 itu soal atau daya bedanya bisa dikatakan baik sekali. Lalu 0,41 sampai dengan 0,70 itu dikategorikan baik. Selanjutnya yaitu 0,21 sampai dengan 0,40 cukup. 0,00 sampai dengan 0,20 jelek, dan apabila minus 1,00 itu berarti soal atau daya beda suatu soal tersebut jelek sekali. Nah, baik, selanjutnya itu kita akan menghitung bagaimana sih tingkat daya beda atau interpretasi daya beda dari suatu soal. Nah, kita menggunakan data yang tadi, oke. Data yang sudah dikumpulkan di lapangan. Nah, ini data-data yang tadi, lalu silakan angka-angka ini disortir atau diurutkan dari yang besar sampai dengan yang paling kecil, sehingga nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Jumlah yang ini diurutkan dari yang paling besar sampai dengan yang paling bawah. Dari si Ade Rizky Safitri sampai dengan Linda John. Nah, ketika sudah diurutkan seperti ini, maka kita bisa melihat mana yang kelas atas dan mana yang kelas bawah. Nah, kelas atas atau kelas bawah kita bagi menjadi 2. Di sini ada 20 siswa ya. 20 siswa berarti apabila dibagi menjadi 2, maka ada 10 siswa yang berada di kelas atas dan 10 siswa lagi berada di kelas bawah. Nah, kita bagi 2 seperti ini dengan mengklik sebelah kanan di insert untuk memunculkan kolom baru. Nah, lalu 2 kali seperti ini. Nah, oke, nah dari 1 sampai dengan 10 ini bisa kita katakan bahwa ini adalah kelas atas. Bisa kita tulis saja seperti ini.
kelas atas. Ini kelas atas ya. Nah, kelas atas. Lalu yang ini sama seperti tadi, kita masukkan dulu. Atau kita buat kolom insert dulu. Sekali. 2 kali, oke. Nih, ini kita tulis kelas bawah. Oke, ini sudah ya. Ini berarti 1 sampai dengan 10 tadi kelas atas, lalu 11 sampai dengan 20 itu kelas bawah. Nah, kita lihat rumus yang tadi bahwa untuk mencari daya beda suatu soal yaitu BA atau jumlah siswa yang menjawab benar di kelas atas dibagi dengan NA dengan jumlah siswa atau jumlah semua siswa di kelas atas. Oke, kita pertama kali kelas atas dulu. Kelas atas kita jumlahkan dulu berapa jumlah soal yang dijawab benar oleh siswa. Oke, silakan menggunakan kembali rumus sum atau total seperti ini. Ditarik dari atas sampai dengan bawah, di enter. Oke. Nah, ini hasilnya. Hasilnya silakan kembali ditarik ke samping seperti ini. Nah, ditarik ke samping seperti ini. Dapat kita lihat bahwa untuk kelas atas ternyata 9 orang siswa menjawab benar untuk soal pertama. Lalu untuk soal kedua ada 7 siswa yang menjawab benar. Nah, lalu tadi rumusnya adalah jumlah siswa yang menjawab benar di soal pertama dengan jumlah seluruh siswa. Oke, sama dengan berarti ini jumlah siswa yang menjawab benar di soal pertama ya, untuk di kelas atas. Lalu dibagikan dengan jumlah siswa yang ada atau jumlah seluruh siswa yang ada di kelas atas. Nah, di kelas atas ini ada 10 siswa, berarti dibagikan dengan 10 orang. Nah, di enter seperti ini, lalu ditarik kembali sampai ke ujung. Kita tambahin desimalnya, jadi bisa menjadi 0,90, 0,70, 0,70 seperti ini, oke? Nah, silakan diwarnai kembali agar kita lebih mudah melihat, oh ini yang namanya yang di kelas atas. Lalu setelah kita mengerjakan yang kelas atas, kita juga akan mengerjakan yang namanya jumlah di kelas bawah. Di kelas bawah ini adalah kelas dari siswa 11 sampai dengan 20. Tapi ingat ya, terlebih dahulu ini tadi sudah disesuaikan atau sudah diurutkan dari yang paling besar dan hingga yang paling kecil atau yang paling rendah skornya. Oke, untuk kelas bawah menggunakan rumus yang sama dengan kelas atas. Kita totalkan terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sum. Diklik dari 11 sampai dengan 20, enter. Nih hasilnya 6 sampai dengan ujung. Nah, untuk di kelas bawah berarti hanya 6 siswa yang menjawab benar untuk di soal pertama. Hanya ada 6 juga siswa yang menjawab benar di soal kedua. Nah, sama dengan rumus yang di kelas atas tadi adalah jumlah siswa yang menjawab benar dengan jumlah semua siswa. Berarti ini jumlah tadi ya, jumlah siswa yang menjawab benar dibagikan dengan jumlah seluruh siswa di kelas bawah yaitu 10 orang juga. Nih 10 orang juga, sehingga dapat hasil ini lalu kita tarik kembali sampai dengan ke ujung. Sampai ujung seperti ini, lalu ditambahkan desimal seperti ini. Oke, untuk menandai bahwa ini kelas bawah, silakan berikan warna yang berbeda. Misalnya kita kasih warna dengan warna merah. Lalu selanjutnya kita tulis di sini daya beda.
Daya beda, oke. Daya beda. Nah, daya beda tadi rumusnya, ini kita sudah dapat ya hasil yang kelas atas dengan hasil yang kelas bawah. Kita lihat lagi rumusnya, bahwa di sini nilai kelas atas dikurangi dengan nilai kelas bawah. Jadi, hasil yang kita telah peroleh tadi yang di atas dikurangi dengan yang di bawah. Oke, baiklah kita kurang. Yang kelas atas hasilnya dikurang dengan yang kelas bawah. Enter. Enter. Ditarik sampai ke ujung lagi. Seperti itu. Nah, kita lihat kembali ini. Setelah ada hasilnya, kita lihat apakah soal ini mempunyai daya beda yang baik. Baik sekali, cukup, jelek, atau bahkan jelek sekali. Nah, 0,30 ini termasuk ke dalam yang mana? 0,30 ini termasuk ke dalam kategori yang cukup. Karena cukup adalah 0,21 sampai dengan 0,40. Kita tulis di sini cukup. Silakan sesuaikan, dilihat sampai dengan yang di ujung 0,20. Nah, diperoleh hasil seperti ini setelah disesuaikan. Jelek sekali, cukup, jelek sekali, jelek, dan ini. Sehingga kita dapat mendapatkan hasil berarti di soal yang sudah kita ujikan ini, ternyata ada soal yang memiliki daya beda cukup baik itu ada 4 soal, kemudian jelek itu 3 soal, jelek sekali ada 2 soal, dan baik ada 1 soal. Dan sehingga totalnya yaitu menjadi 10 soal. Nah, itu untuk daya beda dan tingkat kesukaran. Jadi saya harap teman-teman semuanya sudah paham ya untuk bagaimana menghitung yang namanya tingkat kesukaran dan cara menghitung yang namanya daya beda. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Saya ucapkan kepada teman-teman semoga bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Kita lanjut, nanti akan ada video selanjutnya mengenai validitas dan reliabilitas dari suatu soal. Oke, semangat selalu dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih.